Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Dana Wardianto dengan NIM 221219114 dari kelas Teknik Elektro Reguler Solder kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang telah diberikan oleh Pak Reza selaku dosen mata kuliah elektronika analog. Di sini contoh soalnya mengenai tentang dioda Zener. Maka langsung saja ke nomor 1. Apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Dengan catatan nilai Z2-nya diganti dengan digit akhir NIM masing-masing. Nah, untuk gambar di sini telah saya rubah sedemikian rupa sesuai dengan perintah soal. Karena di sini Z2-nya harus diganti dengan digit akhir NIM masing-masing, maka digit NIM akhir saya kan 4. Maka di rangkaiannya saya rubah Z2-nya menjadi 4 volt. Maka langsung saja jawab. Diketahui Vs-nya 15 volt. Z1-nya 6 volt. Z2-nya 4 volt. RS-nya atau resistansi sumbernya 300 ohm. 300 ohm. RL-nya atau resistansi beban 1 kilo ohm. Nah, maka pertama-tama langkahnya kita harus mencari dulu Vout-nya. Maka Vout rumusnya adalah VZ1 ditambah VZ2. Sama dengan VZ1-nya 6 volt. VZ2-nya NIM digit akhir NIM saya 4 volt. Hasilnya, maka 6 volt ditambah 4 volt, hasilnya 10 miliampere. Miliampere. Langkah selanjutnya kita mencari IL-nya atau arus pada beban. Maka rumus IL sama dengan Vout dibagi RL. Vout-nya sudah diketahui 10 miliampere. Dan RL-nya sudah diketahui juga di sini di rangkaiannya 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Maka hasilnya
10, maaf ya, betul 10 mili ampere. 10 mili ampere. Selanjutnya kita mencari IS atau arus pada sumber. Rumus IS adalah Vs dikurangi Vout dibagi RL. Sama dengan Vs-nya sudah diketahui. Vs-nya sudah diketahui. 15 volt dari rangkaian. 15 volt. Vout-nya juga sudah diketahui. 10 mA. RL-nya 300 ohm. Nah, di sini RL-nya 300 ohm. Saya akan mengkonversikannya ke kilo ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Maka hasilnya 15 dikurangi 10, hasilnya 5 dibagi 0,3 kilo ohm. 5 dibagi 0,3 kilo ohm, hasilnya 16,7 mili ampere. Nah, di sini syarat mutlak untuk terjadinya regulasi adalah nilai IS ini harus lebih besar dari nilai IL. Nih. Karena nilai IS lebih besar dari nilai IL, maka di sini terjadi karena nilai IS lebih besar dari IL, maka terjadinya regulasi. Nih, ini kan nilai IS-nya 16,7. Nilai IL-nya 10 mili ampere, maka karena IS-nya lebih besar dari IL, maka terjadinya regulasi. Selanjutnya, contoh nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya ada jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, di sini di rangkaiannya Z1-nya saya hilangkan. Maka langsung saja jawab. Diketahui Vs-nya ada 15 volt dan Z2-nya ada 4 volt. RS-nya ada 300 ohm.
ada 1 kilo ohm, maka pertama-tama sama seperti nomor 1, pertama-tama kita mencari dulu Vout-nya. Karena di sini Z1-nya dihilangkan, otomatis nilai Vout-nya adalah Z2, yaitu 4 volt. Nih. Selanjutnya kita mencari IL-nya atau arus pada beban. IL sama dengan S. IL sama dengan Vout dibagi RL. Vout-nya 4 volt dan RL-nya 1 kilo ohm. RL-nya 1 kilo ohm. Maka hasil dari 4 volt dibagi 1 kilo ohm, hasilnya adalah 4 miliampere. Nah, selanjutnya setelah mencari Vout, setelah mencari IL, kita mencari IS-nya atau arus pada sumber. Sini biar rapi. Nah, rumus IS ini adalah Vs dikurangi Vout dibagi Rs. Maka Vs-nya 15 volt dikurangi Vout-nya 4 volt dibagi Rs-nya 1 kilo ohm. Rs-nya 0,3 ohm. Maka hasil dari 15 volt dikurangi 4 volt dibagi 0,3 ohm, hasilnya yaitu 36,7 miliampere. Nah, tadi kan syarat mutlak untuk terjadinya regulasi ini adalah syaratnya adalah nilai IS harus lebih besar dari IL. Nah, kan di sini nilai IS-nya itu 36,7, sementara nilai IL-nya itu 4 miliampere. Otomatis karena IS-nya ini lebih besar nilainya dari IL, maka di soal nomor 2 ini terjadi regulasi karena ya syaratnya memenuhi syarat, jadi terjadinya regulasi. Nah, kita kopikan saja di sini.
Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya nomor 3. Di sini ada di sini soal nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Diketahui Vs-nya, kita kopikan saja dari sini. Vs-nya diganti, Z1-nya diganti menjadi 10 volt karena dari soalnya Z1-nya dirubah menjadi 10 volt. Langsung saja jawab. Pertama-tama kita mencari Vout-nya dulu seperti cara pada nomor 1. Nomor 1 kan tadi mencari Vout-nya dulu, dan nomor 3 juga sama, mencari Vout-nya dulu. Rumus Vout adalah VZ1 ditambah VZ2. Maka Z1-nya 10 volt ditambah Z2-nya 4 volt. Sepuluh volt tambah 4, 14 mili ampere. 14 mili ampere. Mili ampere. Selanjutnya kita mencari IL. Rumus IL ini adalah Vout dibagi RL. Vout-nya sudah diketahui 14 mili ampere dibagi RL-nya 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah 14 mili ampere. Maka hasilnya 14 mili ampere. Setelah mencari IL, langkah selanjutnya kita mencari IS. Nah, rumus IS sama seperti nomor-nomor sebelumnya, yaitu Vs dikurangi Vout
dibagi RS. VS-nya 15 volt, 15, Vout-nya 14, RS-nya 0,3 karena sudah saya konversikan ke kilo ohm dari 300 ohm menjadi 0,3 kilo ohm RS-nya. Hasilnya yaitu 3,3 miliampere. Nah, tadi kan syarat mutlak terjadinya regulasi itu nilai IS harus lebih besar dari nilai IL. Di sini karena nilai IS-nya lebih kecil, nih nilai IS-nya 3,3 miliampere, sementara nilai IL-nya 14 miliampere. Di sini karena nilai IS-nya lebih kecil dari IL, maka tidak terjadi regulasi. Karena nilai IS lebih kecil dari nilai IL, maka tidak terjadinya regulasi. Nilai IS. Karena nilai IS lebih kecil dari nilai IL di soal nomor 3 ini, maka tidak terjadinya regulasi. Selanjutnya, kita langsung ke nomor 4. Di sini aja. Nomor 4 ini soalnya yaitu hitunglah data dioda Zener 1 dan hitunglah data dioda Zener 1 dan dioda Zener 2 pada soal nomor 3. Jadi rangkaiannya masih tetap sama kayak nomor 3. Maka langsung saja kita langkah pertama mencari IZ. Z ini rumusnya IS dikurangi IL kurangi IL, maka 3,3 miliampere dikurangi 14 miliampere. Nah, hasilnya adalah minus 10,7 miliampere. Selanjutnya kita mencari daya. Maka selanjutnya kita mencari daya pada Z1 ini. Nah, Z1 ini rumusnya PZ1 rumusnya adalah IZ dikurangi VZ1. Maka minus 10,7 miliampere dikali 10 volt. Hasilnya minus 107
Milliwatt. Miliwatt. Selanjutnya daya pada Zener 2. PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2 sama dengan IZ minus 10,7 dikali 4 volt. Maka hasilnya minus 42,8 miliwatt. Nah, cukup sampai di sini penjelasan contoh soal yang ditugaskan dari Pak Reza sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Mohon maaf juga bila ada kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan saya kurang jelas dan kurang pemahamannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.